Media tanam yang dipergunakan secara terus-menerus akan mengakibatkan media tanam itu menjadi overexploitation. Akibatnya, tanah itu akan menjadi kurus, tandus, dan mengeras. Dengan kondisi yang seperti itu, maka tanaman itu sudah tidak akan bisa tumbuh secara vegetatif maupun secara generatif secara layak. Dari sebab itu, pemberian unsur-unsur hara yang berimbang sangatlah diperlukan. Jadi POC ini saya kasih nama dengan nama grade POC karena kandungannya luar biasa dan efeknya terhadap tanaman sangat-sangat luar biasa. Jadi inilah grade POC yang saya pergunakan dari dulu, di samping POC dari ikan. Jadi grade POC itu mengandung unsur hara makro yang sangat lengkap, kemudian unsur hara mikro, kemudian ada trace elemen asam amino, dan sebagai pesnap. Jadi sebagai pesnap maksudnya bisa sebagai antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Jadi grade POC ini bisa kita kocorkan ke tanaman dan bisa kita spray ke tanaman. Efeknya sangat luar biasa pada tanaman. Saya akan tunjukkan beberapa contoh tanaman yang saya sudah aplikasikan grade POC ini. Ini deli madu juga berkali-kali dipanen. Terus berbuah, rajin sekali berbuah. Ini buahnya. Cantik seperti ini. Ini juga kayak raksasa, buahnya besar-besar sekali. Ini buahnya cantik begini. Kenalnya kasihan metiknya. Besar-besar buahnya. Ini jangan. Banyak sekali buahnya. Banyak sekali dan sering kita panen, tidak henti-hentinya panennya. Buahnya seperti ini. Jadi ini cabang-cabangnya sangat produktif. Tepat begini buahnya. Burung-burung juga senang ke sini. Seperti ini dimakan oleh burung. Udah matang. Jadi bahan-bahan yang diperlukan di dalam pembuatan grade POC ini adalah air kelapa. Ini air kelapa 10 liter. Jadi dapat minta di pasar, nggak dikasih bayar. Itu enaknya kalau kita sering ke pasar, dagangnya pada baik-baik semua. Jadi dikasih minta ini 10 liter. Dan baru ini, baru tadi. Kemudian bahan berikutnya adalah tape. Dulu saya sudah menjelaskan bahwa tape ini banyak sekali mengandung probiotik. Jadi pilih tape yang tidak busuk, yang matangnya bagus. Jadi harus bagus dia. Kemudian air kelapa juga begitu. Karena kalau mempergunakan air kelapa yang sudah lama, itu daya fermentasinya berbeda. Kalau yang baru dia akan lebih bagus dan mengurangi kegagalan. Bahan berikutnya adalah ini. Ini adalah labu kuning. Jadi bahan ini sangatlah luar biasa sebenarnya. Ini juga seperti superfood juga, jadi makanan yang sangat luar biasa, yang mudah didapat, harganya murah, tetapi kandungan gizinya atau properti-properti yang ada di dalam labu kuning ini sangat banyak.
Kalau beli di pasar mungkin 15.000 atau 20.000 sebegini. Jadi labu kuning ini banyak dipakai dalam berbagai hidangan makanan, kue, kemudian banyak dipakai dalam pembuatan makanan-makanan yang diet, terutama makanan yang gluten free. Dan WHO menetapkan bahwa makanan ini dipergunakan untuk orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti orang yang mengidap lupus, kemudian kanker, karena luar biasa kandungannya. Jadi kandungan asam amino, kemudian kandungan karbohidrat yang halus, yang kompleks, kemudian mineral-mineral juga ada di sini. Kita akan pergunakan baik dari kulitnya dan juga bijinya. Karena dalam bijinya itu banyak sekali terdapat trace element, begitu juga dengan dagingnya. Kemudian banyak terdapat fosfor dan kalium, kemudian nitrogen juga ada di sini. Ya, inilah labu kuning. Jadi ini nanti cara prosesnya ini harus di steam atau dikukus dulu. Kemudian bahan yang tak kalah pentingnya adalah daun kelor. Ya, daun kelor ini sangatlah luar biasa, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan drumstick. Kemudian bahasa Latinnya disebut dengan Moringa olivera. Jadi ini sudah dibuktikan di banyak laboratorium tentang daun kelor ini banyak memiliki unsur hara, seperti daun kelor ini memiliki kandungan NPK. Jadi nitrogen, fosfor dan kalium, juga terdapat kalsium. Kemudian banyak sekali terhadap trace element seperti zinc, mangan, seperti itu. Kemudian banyak ada asam amino. Daun kelor ini terdapat 18 asam amino esensial. Jadi sangat luar biasa. Kemudian daun kelor ini berfungsi juga sebagai anti jamur, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 sebagai antivirus dan anti-inflamasi. Jadi luar biasa, dan antibakteri juga. Jadi daun kelor ini sering dikatakan sebagai superfood juga. Dan sekarang sudah ada daun kelor dalam bentuk powder ataupun kapsul untuk meningkatkan stamina atau untuk menangkal radikal bebas. Kemudian yang berikutnya ini adalah air kelapa. Air kelapa ini banyak mengandung, kita pergunakan, kalau pembuatan POC kita lebih mempergunakan kelapa tua, karena kelapa tua itu banyak. Jadi saya mempergunakan 4 buah Yakult. Jadi 4 buah Yakult ini, kalau sudah ada tape, kalau tidak ada Yakult juga tidak apa-apa. Ini kebetulan ada. Jadi ini juga kandungannya bagus sekali, Yakult ini. Kemudian ini juga probiotiknya, sama-sama mengandung probiotik yang sangat bagus dipakai untuk fermentasi. Jadi bahan utama itu adalah di sini, di labu kuning dan yang ada di daun kelor ini. Kemudian berikutnya harus ada air untuk memblender dua bahan ini. Tetapi ini harus dibelah dulu, kemudian di steam atau dikukus, baru bisa di blender. Kemudian harus ada blender. Ini alat yang kita pergunakan nanti toplesnya untuk memfermentasi dengan 10 liter air kelapa tua. Jadi potong-potong seperti ini. Kita pakai setengah dari labu itu. Jadi nanti kita rebus dulu, di steam aja biar tidak larut ke air. Jadi ini setelah di steam, kemudian kita blender. Jadi di bagian dalam dari buah labu itu, ini biji-bijinya beserta daging-dagingnya seperti ini, kita akan pakai semuanya. Berbagai penelitian dan literatur yang saya baca, bahwa kandungan biji dari labu kuning ini sangatlah dahsyat sekali. Di sini ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Jadi di antaranya yang perlu saya sampaikan untuk pembuatan POC, grade POC ini adalah, jadi biji labu kuning ini mengandung energi atau karbohidrat, kemudian protein atau asam amino, kemudian ada serat, fosfor dan kalium.
Fosfor dan kalium ini sangatlah penting di dalam proses generatif daripada tanaman. Kemudian besi, tembaga, seng, tiamin. Kemudian ada riboflavin, niacin, magnesium, selenium, mangan, vitamin B6. Kemudian ada lemak yang tidak jenuh. Kemudian ada vitamin E. Satu kandungan yang paling penting pada biji labu kuning ini adalah boron. Kita juga tahu bahwa biji labu kuning ini sering dipakai sebagai makanan cemilan, yaitu kuaci. Jadi semua bagian-bagian ini juga kita akan blender nanti. Karena ini bijinya agak keras, maka harus ditumbuk dulu atau di blender dengan menggunakan yang untuk bumbu itu. Baru nanti sama-sama akan difermentasi. Jadi ini harus ditumbuk dulu karena dia keras. Tapi kalau kita mempergunakan blender bumbu, bisa juga. Nanti dicampur semuanya. Cari daunnya aja, tangkainya jangan dimasukkan karena akan mengganggu blender. Nah, main gini Bu. Jadi kita aduk rata. Kalau mau ditambahkan dengan telur boleh. Sekarang sudah selesai. Inilah cara sederhana pembuatan grade POC. Jadi bahan-bahannya: air kelapa murni yang tua 10 liter. Kemudian daun kelor 1 kilo, kemudian tape 500 gram, Yakult 4 biji. Yang terakhir itu labu kuning 4 atau 5 kilo. Setelah ditutup, dibuka boleh tapi jangan diaduk kembali karena takut terjadinya bakteri lain masuk nanti bisa gagal fermentasinya. Jadi cukup dengan membuka untuk mengecek. Jadi setiap hari harus dibuka. Sini harus dibuka. Tutup kembali, jangan diaduk. Karena kalau diaduk, kemungkinan alat-alat yang dipakai itu tidak steril kembali. Jadi bisa juga mengakibatkan fermentasi itu gagal. Karena ada banyak sahabat yang WA saya, "Ibu kok nggak bisa jadi gininya, POC-nya kok bau seperti itu." Itu kemungkinan karena kemasukan bakteri yang mengganggu. Jadi fermentasinya gagal. Jadi grade POC ini aplikasinya bisa dengan dikocor dan bisa dengan dispray. Nanti kita sama-sama lihat bagaimana efeknya terhadap tanaman, bahwa ini sangat menyuburkan tanaman. Jadi efeknya itu luar biasa. Nanti akan saya sebutkan beberapa efek daripada grade POC ini. Sekarang kita saksikan bersama-sama bagaimana efek daripada grade POC ini terhadap tanaman-tanaman yang sudah saya aplikasikan sekitar 8 bulan. Jadi efeknya sangat luar biasa. Baik pada anggur, baik pada jambu atau buah-buah yang lain, luar biasa hasilnya. Saya punya beberapa toples yang sudah jadi. Ini yang berumur sudah kurang lebih 6 bulan. Sebenarnya pemakaian POC itu sebaiknya tidak lebih juga dengan waktu 6 bulan. Jadi ini sangat bagus kalau kita aplikasikan pada masa generatif maupun pada masa vegetatif. Bagus sekali kalau kita aplikasikan sebagai pupuk atau pupuk organik cair untuk mingguan. Jadi perawatan secara rutin. Karena akan melindungi tanaman dari berbagai sisi. Jadi aplikasikan setiap minggu secara rutin, atau kalau ada POC yang lain mungkin sebulan sekali, jadi diselingi.
Jadi kita aplikasikan dengan spray untuk ke semua daunnya. Jadi ini hasilnya. Daunnya lebar-lebar seperti ini dia. Besar-besar sekali daunnya. Besar-besar sekali daunnya. Subur sekali. Jadi kita aplikasikan dengan spray dan kocor. Kemudian dosis aplikasinya, kalau untuk kocor kita mempergunakan 10 liter air. 10 liter air dengan 500 ml. Ini 500 ml. Ini kita pakai takarannya. Tapi kalau pupuk mingguan, sebaiknya kita memakai cuma 250 ml untuk 10 liter air. Itu sudah cukup. Jadi karena saya mengaplikasikan paling sebulan sekali, tapi efektifnya seminggu sekali. 10 liter air kita campurkan dengan 200 ml POC ini. Kemudian untuk spray kita bikin dosisnya lebih rendah kembali. Saya memakai tangki yang 18 liter seperti ini. Jadi 18 liter ini kita hanya mencampur dengan ini kita pakai 200 ml saja atau 100 ml sudah cukup. Jadi aplikasikan dengan spray untuk semua daun dan batang dan kocor untuk perakarannya. Berkebun. Jadi tidak saya pakai untuk di dapur kembali. Jadi sebelum diaplikasikan, tolong diaduk dulu. Ya. Kemudian ini pekat sekali nih. Sekitar segini. Untuk 250 ml untuk 10 liter air. Ini 10 liter air. Ini aplikasikan seminggu sekali. Kemudian diaduk. Kemudian yang untuk spray kita pakai 200 ml saja per 18. Ya, ini pas. Per 18. Di dalamnya terlalu penuh. Karena dia pekat sekali dia. Nanti ampasnya ini kita kasih ke yang untuk kocor. Ya, sudah. Sekarang tutup, kemudian letakkan dengan baik, simpan. Jadi cara penyimpanannya ini, simpan di tempat yang teduh, bebas dari sinar matahari dan hujan. Kalau bisa di tempat yang gelap. Kalau bisa tempatnya ini adalah yang gelap juga. Tapi karena saya tidak punya. Tapi sebaiknya penyimpanan dengan toples yang gelap. Itu yang paling bagus. Sudah. Ya. Jangan terlalu dekat ke pohon. Jadi ini kalau kita kocorkan seperti ini jadinya. Merata di sana. Jadi ini anggur Jupiter, umurnya sudah hampir 3 tahun ini. Pohonnya lebat kemana-mana. Saya tidak terlalu banyak waktu untuk melakukan perawatan. Tapi dengan organik ini serangan-serangan seperti jamur di musim hujan itu hampir tidak ada. Dan keterbatasan waktu saya sangat-sangat terbatas waktu saya. Mungkin saya bisa ngelihat kebun itu paling 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi namun begitu sangat subur tanamannya.
Jadi di spray rata semua batang daun, diratakan semuanya. Ini sangat subur pohonnya. Meskipun saya jarang sekali melakukan perawatan. Jadi dengan organik ini efek negatifnya itu sangat sedikit sekali. Berbeda dengan kita memakai kimia. Jadi sore ini cukup sampai sekian sahabat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para sahabat. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada satu kesalahan yang saya lakukan atau kekeliruan yang saya lakukan. Jadi mohon like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi pada video-video kami yang akan datang. Sampai jumpa pada video kami yang akan datang.